Naruhodo. Oh, di sini ya. Wah, akhirnya kita nyampe di Osaka A&M pabrik. Lah, kok tutup ya? Ya dong, kan belum jam kerja. Oh iya, jam 8 ya, Jan? 8.30 kita kerja itu. Wih. Jangan terlalu memaksa lah. Wih. Penuh dolar itu. Wah, ya ini kerja jam 8, pulang jam 5 ngono lho. Tapi pulang jam berapa di sini, Dan? Pulang jam 7. Oh, jam 7 malam. Tiap hari lembur secara paksa. Oh, lembur deh. Kalau jam wajibnya sampai jam 5. ya, Dan niat ke kantor. Gimana? Selamat pagi, kita mau buka kantor ini kecepatan karena jamnya jam Indonesia jam 8 kerjanya. Dan ini masih belum jam 8. Jam 8 lewat 3 menit Indonesia udah kerja. Sini masuknya jam 8.30. 8.30 startnya. Startnya. Ya, ini dibukain sama sajinya langsung, ini luar biasa. Serisiwa. Wih. Kako ini. Workshopnya. Wow. Setiap pagi sajoknya datang duluan ya gini. Saji itu harus datang duluan ya? Pasti datang duluan. Nah, siap. Ya kalau rutinitasnya begini setiap pagi ya saja. Iya. Kok saya kok beda ya? Kalau saya datang jam 10 gitu, anak buah udah kerja semua, saya baru datang. Isi. Malu saya kalau kalah sama mereka. Enggak itu ya. Nah, ini nyiapin kerjaan anak buahnya, ngecek progresnya. Kalau Jepang dia bersih begini ya. Ya gini. Kalau meja kerjanya Saco itu ini. Ini meja kerjanya Ini meja saja. kerjanya Saco di sini. Oh. Tempat meja kerja saya ini. Nah, meja settingnya aja tebalnya ini berapa senti nih? Ini 1 senti ya? Wah, 15. 18 18. Nah, Iya. meja kerja saya cuma 1 senti. Kalau yang untuk biasa karena ini nggak boleh melengkung ya. Nah, jenis besinya juga beda. Beda ini ya Iya. untuk meja kerjanya ya. Iya. Naruhodo. Karena untuk naruh base barang biar lurus kan ya. Iya, Ya, untuk nyeting barang. setting barang memang benar. Kalau untuk biasa sih di situ soalnya. Set meja kerjanya segini. Ini kan udah ditimbang semua ini setting kelurusannya kan? Iya, iya. Iya. Ya ini di sini kalau dibawa ke Indonesia ini sudah jadi berapa hektar ini? Harusnya saya itu ya nyontoh bikin tapi ya ini mesin CNC-nya untuk cutting ya ini. Cutting. Cutting, bikin profil bisa ini, Dan. Oh, Potong aja. pemotong aja. Cuma jadi- motong yang melengkung-melengkung itu jadi lebih presisi kan? Di sini apa kita medianya kita gambar di sini, Heeh. baru kita Motong- kirim. Iya, oh, kita motongnya kirim di sana. pakai AutoCAD. Oh. Nanti dia kerja. Yang keren bahasa Jepang semua ini memang anak buah iso itu gambaran pakai bahasa Jepang kayak gitu. Jadi ini Oh, ini yang polanya kemana nih? iya itu sesuai gambarnya. Sesuai gambarnya ini. Iya. Oh iya ya. Tapi memang ini nanti masih diputus pakai. Oh tinggal dipotong pakai cutter aja. Oh yang. Jadi nggak perlu jigsaw lagi motongnya. Nggak pakai tangan. Nggak pakai Maksudnya, tangan. iya. Kalau dulu awal-awal mungkin pakai jigsaw gitu ya. Iya. Dulu nggak punya kayak Gini? gini. Semua pakai jigsaw. Digambar, dipolah baru dipotong Bener, seret gitu, manual gitu Jadi ya. dia pakai kompas, Oh, pakai oh. penggaris gitu. Pakai jangka sorong kayak Iya, gitu-gitu iya, ya. iya. Ini kan belok. Kalau yang kayak gini. Tapi kalau bending gimana, Dan? Pamannya nekuk gini
30 derajat ini kayak ini toh? Ini udah dibekukan. Ini kan gini tadi. Oh. Nah, Oh ini kan biasanya ada yang agak melengkung begini, nekuk gitu bisa ini? yang R gitu ya maksudnya. Bisa. Oh. Oh radio. Nah ini maksudnya. Itu heater, ini pemanas. Oh ini nih. Iya. Ini pemanas ini. Pemanas ini iya. Jadi plat ini ini taruh di sini, nanti yang dipanasin yang mau dibekuk aja. Oh. Gitu. Seperti itu. Ini pengatur temperaturnya ya? Iya. Sesuai platnya sih, tebel plat. Tebal berapa gitu. Ah, ya itu kan di bending. Nah, ini kan semua Ini di bendingnya di sini. di sini. Oh, ya ini dicowak dulu baru di bending. Di cowok itu mesin cowoknya di sana. Nih. Oh, polanya ya. Oh, Yeah. harus ada. Gitu. Bikinin dulu. Kalau enggak dia nggak bisa seluruh sini. Nggak bisa seluruh sini ya. Iya. Pertama ini. Apa itu sih? Oh. Suga ya. Kalau nggak atamain nggak jadi satu ini. Nanti situ gunanya untuk ini nih. Oh, untuk dudukan itu. Dudukan ini ya. Dudukan ini. Sebenarnya jadi produknya kayak gini nanti. Prosesnya kayak dari awalnya kayak gitu. Nanti dari sini ini ke sini barangnya. Ini nanti kan nutup. Oh begitu. Untuk ngecas ininya ya. Untuk nutup palep udara sih ya. Palep Bukan udara. palep air ya. Ya udara. Nah, jadi kalau ukurannya gede dia ada dua. Kalau ini cuma satu. Yang ini satu, ini lebih Cuma kecil. satu lembar. Oh. Lebih gede lagi ada tiga tiga, lembar. ada tiga Kayak gini. tiga lembar ini. Bagi tiga. Berarti tergantung ruangannya ya ini. Tergantung duitnya ya. Ya tapi ini semua keperluannya untuk perusahaan elektronik. Elektronik yang pakai begini ya. Semikonduktor. Semikonduktor. Pabrik semikonduktor. Wih, sugoi ya. Kita suplai Seluruh Jepang. Subarasina. Kita nggak bisa bayangin negara Jepang tulisan tangan bro ini. Masih gambar manual ya. Gitu. Masih ada. Gini, tulisan kayak gini dong. Orang Jepang. Saya ya zen wakarimasen kayak gini guys. Tapi memang drawing aslinya sih ada. Cuma dia pecah, dia perlu partsnya seperti ini gitu. Ini gambar yang generalnya, ini yang gambar pecahannya ya. Jadi dia pesen ke perusahaan kita itu tolong dibuatin seperti ini. Nanti mereka yang pasang di lapangan, mereka masangnya sih sesuai gambar ini. Aslinya ini ya. Iya. Wah, sebanyak ini. Ini sistem sirkulasi udara kayak gini ya. Ini juga untuk perusahaan semikonduktor sih, Digifu. Digifu. Ini perusahaan Digifu yang pesen. Jauhnya. Ya kalau yang ini lagi tadi lebih jauh lagi ini kan. Dia cuma pesen paletnya aja. Paletnya aja ini? Paletnya aja. Ini dari Miyazaki. Miyazaki itu di Kyushu, 1000 kilo lah dari Osaka. Astagfirullahaladzim. 1000 kilo. Udah kayak dari Merak ke Banyuwangi hampiran ini ya. Nah tuh ada yang datang tuh karyawannya tuh. Udah datang. Jam 8.13 datang ya. Ohayo Jawas. Selamat pagi. Kenalkan nama saya Halim. Oh Ferdian. Oh ini artisnya ANM ya ini ya. Dia mana nama aslinya nggak ada. Black. Lo masih coklat tuh belum black dia. Ini namanya siapa aslinya? Ferdian Rasti. Ferdian. Oh iya Mas Ferdian. Oke. Silakan. Tapi ini pakai angin untuk gerakin mesin yang mana? Seluruh. Seluruhnya pakai angin. Seluruh. Di sana panel shoulder itu untuk motong plat. Yang itu ya. Yang berdiri di sana. Oh. Untuk motong medianya biar kecil ya. Yang pakai AC. Saya baru lihat ini ada AC. Ini AC tuh dan. Ya AC lah. Ih, sudah aja. Pabrik aja dikasih AC. No.
AC segitu gedenya loh. Listriknya lebih gede daripada ini. Ini workshop. Saking sayangnya sama anak buah ini ya, dibeliin AC segini gede gambreng ini. Wah, ngeri sekali ini. Biasa sih Saco dari. Kalau saya mah nggak perlu AC ya. Enggak, soalnya Jepang kan kita tahu kalau panas tuh kayak apa panas. Iya ya, kalau musim panas ya. Biar nggak terlalu. Makanya dibikin rapet bener ini bawahnya karena sudah pakai AC ini ya. Wah. Bagus. Nanti kalau bikin workshop bikinnya rapi kayak gini lah. Ayo oke. Kita lihat office atasnya. Oh, ayo. Selamat pagi, Mas. Sehat, Pak. Sehat. Namanya siapa? Udin. Oh, Mas Udin. Oh. Ini ngefans sama sampean. Loh, ngapain apanya saya bukan artis kok. Tuh. Suasana. Wah. Ini mejanya Saco ini. Ngeri mesin printingnya ya. Loh, nih jangan-jangan bawa kayu Kalimantan ini. Ada kayu Kalimantan di sini nih. Ada dong. Wah. Ini luar biasa ini Saco ini. Satunya sih biasa aja sih, enggak. Satunya kalau di sini kerja gambar soalnya. Gambar ya. Iya. Ya memang kerjaannya berhubungan dengan gambar ya. Sampai punya printer yang segede gambreng gini. Keren lah. Loh. Tuh. Nah, ini juga, Bedanya. ini buatan kita. Ini. Kayaknya udah siap kirim sih. Ini sudah kirim. Iya. Wow. Bayangin semua buatan tangan loh. Iya ya. Dan harus sama ya. Semua buatan tangan tas Lah, dipotong, elbow, bilas, apa gitu. Semua itu pipa-pipa. Ini kan bulat. Nyari asnya kan juga gampang kalau saya. Artinya ini dengan yang itu kan harus sama semua posisinya. Iya, bersama semua. Oh. Kan ada lawannya di sana. Iya, makanya itu. Kan ini kan muter sedikit begini bisa nggak pas. Muter ke sini sedikit bisa nggak pas. Itu yang dibayar mahal soalnya. Kalau sesama orang yang pernah di manufaktur tidak bikin produk, diskusi begini menarik. Ini silakan. Oh, jadi meja aja. Haha. Nih, gini dah ya. Meja lab. Meja lab. Jadi Oke. di bawah meja lab. Oh, posisi di bawah meja. Ya. Nah, di sini meja jadi nggak ketahuan gitu dalam laci ya. Kemudian di sini orang untuk meja lab kan ya. Oh, bekerja tektok. Terus, ini satu set sama ini dia. Oh, Ini barang tempatnya ada di atasnya meja lab. Dia di sini. Ini ya. Jadi kalau kita lihat itu di bawah ini di atas, di sini nih kan ada keluar nih, saat kanan kiri keluar. Oh, ada outletnya. Outletnya itu dua nih ya, satu, Oke. dua kan. Ini nanti dia turun, masuk ke sini. Ini ada kanan kiri. Oh, turun dari atas yang outlet ini ke sini. Nanti ada lagi pipanya ke situ ya. Nah, kemudian ini pipa ini nanti di sini nyambung di labnya itu dari sini. Dari sini, dari sini nyambung ke situ. Ke sini tadi ya. Itu gunanya kita lihat dari samping sini. Gunanya kan meja labnya di sini nih. Jadi begitu kita orang labnya nyampur zat kimia gitu kan, kan keluar uap yang tidak diinginkan tuh. Itu disedot dari bawah sini, dari sini. Oh, di situ ada kipas untuk sedot. Disedot. Kemudian udara itu akan kebagi dua. Oh, kebagi dua dia. Dari sini kebagi dua, kanan kiri gini. Nah, di sini nanti ada tempat filter. Ini ada case-nya filter nih. Oh, ini tempat filternya. Filter case ya. Kemudian di sini ada shower.
Oh. Nanti ada showernya. Jadi udara kotor itu tadi difilter, di shower baru dikeluarkan ke udara di luar. Iya, ini sesuai ini ya nanti. Gitu. Iya. Nah, jadi air shower tadi dia akan keluar. Kelihatan dengan ini ada bening di sini ya. Oh, nah, ini jadi kelihatan. Bening kan? Nah, ada airnya. Air tadi kembali ke sini, dia terus muter terus. Iya, jadi selama dipakai itu dia muter terus. Oh, gitu. Ini pesanan dari Dalton. Dalton itu adalah yang salah satu dari 3 produsen meja lab terbesar di Jepang. Oh, memang produksinya dia meja lab. Ada lagi perusahaan bikin meja lab ya? Dia cuma bikin meja lab, keperluan lab. Dan kita selalu suplai per bulannya 10 unit. Rutin 10 unit? Iya. Produk lab. Ya, menarik diskusi yang begini nih. Kalau saya sih senang. Karena orang pernah diproduksi ya. Kalau bikin sendiri sih ya seperti di sini sih kan. Kalau kayak bikin misalnya kayak ini kita mau bikin kerucut gitu kan ya. Misalnya mau bikin begini, dilihat dari atas kan begini, dilihat dari samping. Ya, kemudian ini kita buka dia platnya jadi kayak gini. Nah di sini untuk misalnya di sini 60 cm, di atasnya itu 20 cm dengan ketinggiannya 40 cm atau 30 cm misalnya, dia akan perlu plat seperti ini gitu. Nanti ini kita rubah ke program DXF, kita kirim ke mesin di bawah. Dari sini bisa. Oh, canggih ya. Jadi langsung dikirim ke bawah, nanti di bawah tinggal ngeprint, memotong pakai mesin tadi. Iya, motong media seperti ini, baru dipanasi, dibakar ya. Baru buletin dia. Iya. Waalaikumsalam. Kepala pabriknya. Oh, ini kepala pabrik ya. Nah, yang punya pabrik. Salam kenal Mas, saya Halim. Sudah kenal dulu. Sudah kenal ya? Ngajak jalan istri sampean Pak. Pak. Yang ngajak istri sampean seminar istri sampean jalan-jalan itu kan yang nganterin dia. Pak Bayu ya? Iya. Oh. Ya, saya lupa. Tapi waktu itu si kecil belum ada kayaknya. Belum ada, baru 2. Dia ini apa? Saya kan nggak ketemu lama dengan dia mungkin, cuma serah terima aja kan habis itu jalan sama istri saya. Iya. Kira ini Tempat sembahyang. labelnya OGT, tapi di dalamnya wah ini ada musolanya. Ya sudah. Iya ini tuh tempat sholat. Banyak sepeda di sini nih. Wow. Memang goeser sejati nih, hobinya sepeda. Ini sepeda balap. Mahal guys, kita nggak usah megang-megang aja nggak apa-apa loh. Oh, modelnya ini bulat yang dari atas ya, ini berarti ya. Sama sih, apa yang tadi ya. Yang dia bulat dan bening. Oh, bening. Oh, bening. Ini PVC ada bening atau pakai PVC? PVC ini. PVC ini ya. Sama. Oh. Jadi dia sebenarnya nanti juga kayak gitu, kayak tadi ya. Waktu kalau udah dipasang kirinya dia tiga-tiganya akan gerak bareng gitu juga sih. Gitu. Oh, kalau sudah diinstal ya? Kalau udah diinstal gitu. Kalau ini punyanya Sony. Sony ya? Nah, ini Sony Semiconductor. Semua dia mintanya bening. Supaya kelihatan. Jadi kalau ada kayak kertas yang tersedot atau apa itu di mana berhentinya itu ketahuan di dalam datingnya. Itu kalau yang kayak gini sih manual. Sebenarnya kita produk utama di ANM itu sebenarnya sih dulu spesialnya valve ya. Valve itu yang kayak gini nih ya. Valve ini kita spesialisnya dulu.
Cuma sekarang udah merambah kemana-mana sih. Kalau begitu punya mesin kan begitu biasanya memang. Dulunya kayak apa? Dulu kita memang jualnya cuma di palep aja mainnya gitu. Kayak gini. oke. Jadi banyak jenisnya. Nah, kayak yang biasa pakai tangan gini, kayak gini, atau juga yang pakai gear tadi. Jenisnya macam-macam sih gitu. Kita dulu berusahanya di bidang palep ini. Kenapa kok di palep? Karena susah Susah bikinnya, Hmm? dan perusahaan Jepang jarang ada yang Mau. berani buat. Oh, alasannya resikonya tinggi atau gimana mereka tidak membuat itu? Sekarang kayak di Sony gini, Hmm. ya di perusahaan elektronik. Ya. Begitu palep ini terjadi kerusakan, misalnya dia nggak mau dibuka atau apa gitu ya, atau pas saat lagi mesin hidup tiba-tiba palepnya ngedon, nggak kalah sama anginnya gitu kan, Oke. kalah sama kekuatan angin gitu. Nah itu nanti efeknya kemana kalau kita bilang ke produksi perharinya. Iya. Nah sekarang siapa yang akan diminta tanggung jawab nih? Oh. Kan begitu. Makanya kita mainnya yang di susah-susah ini tadi. Karena yang gampang-gampang udah dihabisin orang. Karena gampang-gampang banyak yang sudah bisa. Ya, gitu. Makanya jujur meskipun kita di sini kayak perusahaan Indonesia semua, tapi ya berdasarkan pengalaman saya yang lama di Jepang ya, bisa dikatakan kalau di dunia PVC-nya Jepang kayaknya nggak ada yang nggak kenal namanya Pak Adi gitu ya. Adisang pasti tahu semua sih. Karena memang spesialisnya yang sulit-sulit ya. Iya. Yang sulit, kemudian yang limitnya nggak ada, yang kayak gitu kita terima itu. Iya, yang orang Jepang itu kan pasti mereka, waduh, nggak ada waktunya nih, Nggak cukup waktu. cukup gitu. Ya itu bagaimana? Ya memang dari dulu sih berpikirnya itu kalau tipe kerjanya saya barang nggak bisa itu kalau kita pikir nggak bisa ya nggak bisa. Nggak bisa, betul. Tapi bagaimana caranya nih biar bisa? Itu aja. Dengan kapasitas yang kita miliki, apa yang harus kita lakukan biar barang itu bisa? Itu kita pikir bersama di bawah. Oh. Jadi saling pikir. Ya udah, yang ini kita pending dulu, yang ini kita kerjain, entah bagaimana gitu ya. Saya rasa pasti ada jalannya. Gitu. Ya alhamdulillah itu kita jalanin terus sampai akhirnya adalah ANM ini. Gitu ya. Hiduplah ANM. Luar biasa. Sekarang kalau manpower sudah berapa sih Mas Asri di sini? Manpowernya sendiri total 10 orang orang. sih. 10 orang itu perbandingan di Indonesia 100 guys, jangan salah ya. Ya, Iya, karena produktivitas di Jepang itu beda memang beda. memang saya juga selalu ajarkan sih ke mereka, jam produktif pakailah yang produktif, jam non produktif Pakailah yang non produktif. Jangan di saat kita ada di jam produktif tapi kita masih melakukan sesuatu yang nggak produktif. Contohnya, di saat kita di jam produktif kita masih mikir gambar, itu udah nggak produktif. Oh, Gitu. betul. Iya. Yang Jadi produktif itu harusnya udah mulai produksi gambar itu dipikirin sebelumnya. jadi di mana di situ ada jam istirahat, jam duduk-duduk, gitu ya. Sambil kita ngobrol, disitulah kita pikirkan yang non produktif tadi, yang dimaksud non produktif tadi untuk sesuatu yang menunjang produktif kita gitu. Oh, Gitu ya. Iya. Jurusnya begitu Iya, ya. jurusnya di situ. Jadi udah nggak ada lagi di saat kita mau eksekusi kita masih mikir. Oh. Di saat kita udah oke jam 8.30 gambarnya mana ya? Nah ini udah salah gitu ya kan? Iya. Gitu. Makanya yang saya ajarkan ke semua karyawan yang ada di sini, penggunaan jam yang paling penting. Jam produktif kamu gunakan seproduktif mungkin. Dan ini saya nggak cuma di dunia gini aja sih, mau di dunia bidang apapun
pasti akan sama sebenarnya gitu. Iya, iya. Yang penting konsep berpikirnya sama gitu ya. Iya, iya. Makanya saya bilang, saya juga nggak pernah berharap seluruh karyawan di sini akan hidupnya di sini seterusnya. Karena yang saya inginkan mereka pulang ke Indonesia, membuat usaha di sana, menolong orang di sekeliling mereka yang nggak punya pekerjaan. Tetapi untuk membuat usaha tersebut, mereka harus belajar. Iya. Yang dimaksud belajar itu bukan di bidang usahanya. Kalau itu sudah pasti, tetapi ada yang harus dipelajari yang lebih penting lagi itu cara mengelola perusahaannya sih sebenarnya. Iya, iya. Nah itulah yang mereka pelajari di sini sebenarnya. Ya, katakanlah bahasa lainnya itu manajemen perusahaannya lah Ya seperti itu. Itu yang mereka harus pelajari di sini. Kalau mau jadi bosnya harus seperti apa sih? Nah, dia bisa melihat langsung ke saya. Gitu, belajar sendiri, Pak Adi itu tiap harinya seperti ini, seberapa kejam sih dia terhadap diri dia sendiri kan gitu kan ya, gitu. Ya kan, kalau kita nggak berani kejam sama diri kita sendiri, nggak mungkin kita akan berhasil. Nggak akan sampai di sini lah. Iya. Semua nggak semudah bikin perusahaan PVC jadi nggak semudah itu. Tidak semudah itu. Karena kepercayaan yang diberikan orang Jepang kepada ANM itu ya itu perjalanan yang panjang. Sangat. Katakanlah mulai megang PVC sampai sekarang itu sudah habis berapa tahun yang dihabiskan Mas Adi? 22 tahun. Itu megang PVC saja. Cuma PVC. 22 tahun baru kelihatannya seperti ini. Iya. Yang 15 tahun yang lalu kan kita nggak lihat itu seperti apa itu babak belurnya di bawah sana. Bener. Itu kan nggak kelihatan. Nggak ada yang tahu. Begitu sekarang sudah mulai bisa eksis keluar, wah, Mas Adi ya, luar biasa, Subhanallah. Tapi yang 15 tahun yang lalu mereka nggak ada yang tahu seberapa perihnya perjuangan. Makanya saya bilang, saya resmikan ini jadi Kabuski atau PT yang mungkin ya perusahaan yang terdaftar ya mungkin ya. Itu kan baru setahun yang lalu. Baru satu tahun yang lalu. Sebelumnya itu begitu saya keluar dari perusahaan yang lama, saya bikin itu kan perusahaan perorangan. Ya. Kalau di Indonesia apa CV? CV. Tapi kalau CV kan ada badan. Benar-benar kayak freelance gitu. Iya. Saya dulu itu. Tetapi apa yang saya lakukan sebelum saya berdiri sendiri itu yang membuat seluruh konsumen lebih percaya ke saya daripada ke perusahaan saya. Iya. Karena memang yang ditahu adalah skill Pak Adinya itu yang penting. Iya. Makanya begitu saya ngatain ke konsumen, saya berhenti dari perusahaan yang lama. Mereka yang pusing. Terus gimana kerjaan kami nih? Gitu. Bagaimana nih gitu kan? Ya tapi saya buat perusahaan gitu, tolong didukung. Sudah pasti kami dukung kamu. Gitu. Nah, ini langsung itu waktu itu di bulan 3 saya keluar. Saya keluar di bulan Maret. Ini ada kerjaan di bulan 11, ini ada kerjaan di bulan 10. Udah keluar semua itu kerjaan. Pabrik belum ada. Alat belum punya. Gitu. Tapi kerja sudah ada. Uang nggak ada. Iya, untuk nyediain keperluan seluruh pekerjaan. Jangan kan bulan 11, bulan 5, bulan 6, bulan 7 udah ada semua pekerjaan langsung. Waktu itu. Jadi mungkin ya konsumen mereka tahu usaha saya selama di perusahaan yang lama itu seperti apa gitu ya. Makanya mereka lebih kepercayaannya ke saya gitu. Ya, melihat personalnya siapa yang pernah menghandle dan mengerjakan. Karena begitu saya keluar dari perusahaan yang lama, saya langsung dapat kerjaan dari PT Sony. Wow. Karena PT Sony di bulan 12 bikin pabrik baru di Nagasaki. Nah selama berapa puluh tahun saya megang Sony. Begitu saya keluar dari perusahaan yang lama, Sony nggak percaya sama perusahaan yang lama. Gitu. Karena udah bukan barang lagi nih. Kalau dikatain valve yang kita buat kan kayak jantungnya ya, saluran darahnya. Kalau saluran darahnya kesumbat, matilah pabrik mereka. Dan mereka nggak percaya ke perusahaan yang baru. Lebih percaya ke orang yang pernah membuatnya. Itu akhirnya
nih turun PO-nya. Padahal kalau dibilang nominal yang mereka berikan itu udah unlimited untuk perusahaan perorangan. Gitu. Levelnya sudah harusnya PT. Udah PT, iya. Iya. Karena mungkin kalau perorangan kan ada plafon yang Iya, dibayar betul. kan. Max itu sekian tuh ada. Sebenarnya level max itu nggak ada sih. Sebenarnya nggak ada level max untuk perusahaan perorangan di Jepang ini nggak ada. Cuma bego banget gitu. Karena pajaknya bakal gede tuh. Iya benar. Gitu. Dari keuntungan bersih yang kita dapatkan nanti itu kalau perusahaan perorangan itu sekitar 47% Buset. pajaknya. Ini orang nekat gitu kan? Kenapa nggak dirubah jadi PT aja supaya pajaknya lebih turun? Ya kan seperti itu, gitu awalnya itu. Ngaruh tuh. Makanya si akuntan pajak kita yang pusing. Dia akuntan pajak kan membantu perusahaan untuk mengurangi uang pajak. Ini udah dibantu model apa juga nggak mampu lagi katanya. Seperti itu ya karena nominalnya udah nggak bukan di levelnya perorangan. Iya, udah. Ya namanya perusahaan perorangan itu kan seorang ya. Iya, badan seorang ini seberapa sih maksnya? Kan gitu. Apalagi di sini manufaktur. Buat barang. Jadi sebenarnya udah nggak level di perusahaan perorangan. Ya sempat nyumbang ke negara Jepang lumayan besar juga sih. Ya bisa lah, mungkin jalan di dekat rumah tuh diganti nama Jalan Asriadi itu kayaknya bisa deh. Udah cukup itu. Itu si orang angkutan pajaknya ngomongnya gitu kemarin. Sampai ngomong begitu dia. Ini kamu bayar pajak ini untuk bangun jalan segini udah cukup. Udah cukup ya. Luar biasa. Pajaknya ngeri juga di Jepang ya. Ya karena semakin dipercaya, konsumen semakin banyak gitu ya, sebagai tanda untuk membuktikan gitu ya ke konsumen juga bahwa kita ini udah berkembang berkat apa ya bantuan-bantuan dari konsumen semua, kita udah berkembang gitu ya, kita udah mampu, akhirnya saya buatlah PT-nya gitu. Ini sebenarnya bukan untuk merasa wah saya mengucapkan tanda terima kasih ke seluruh konsumen dengan menyematkan kita udah jadi PT sekarang. Dan tidak membuat PT di Jepang ya nggak semudah kali di Indonesia kan? Atau malah lebih mudah ya? Ya mudah sih mudah, membuat itu mudah, melanjutkannya susah. Melanjutkan dan mempertahankannya itu yang susah. Biar tetap survive itu yang susah. Mungkin kalau di negara kita udah buatnya susah, melanjutinnya juga susah gitu ya. Kalau di sini membuat itu nggak sesusah. Mudah ya Pak? Iya, sangat mudah. Gitu, biaya sekitar Sanjuma 30 jutaan. 30 juta. Iya. Itu kita kalau kita buat perusahaan perorangan, kita lapornya itu kan ke kantor pajak. Kita minta NPWP kita untuk usaha, gitu. Tapi kalau kita bikin PT, itu kan ngajuinnya ke badan hukum. Udah beda, gitu. Jadi dihukumkan dulu, udah jadilah dia nama PT-nya baru ke kantor pajak gitu. Ambil NPWP-nya si PT ini kan. Makanya biayanya ada. Tapi kalau perusahaan perorangan no. Bikin perusahaan perorangan di Jepang ini 1 jam pun jadi. Gitu. Di Indonesia prosedurnya hampir sama dengan bikin PT. Walaupun itu hanya sekelas CV ya, badan usaha perorangan itu tetap akta harus bikin. Di sini nggak ada. Sama sekali nggak ada. Dan menurut saya juga orang yang hidupnya istilahnya cuma visanya 3 tahun, harus ganti-ganti gitu ya. Kayaknya orang-orang seperti itu pun bisa bikin usaha perorangan di sini, gitu. Ya cuma itu tadi karena ya nilainya udah sangat besar gitu ya udah. Konsumennya juga bukan konsumen perorangan, konsumen kita ya perusahaan besar sih ya. Jadi mereka mengeluarkan pembayaran lebih percaya ke PT. Iya, daripada ke orang gitu. Iya, makanya saya juga merasa apa yang saya lakukan selama belasan tahun yang lalu gitu ya, baru berbuah itu setelah bikin sendiri nih ya. Ternyata apa yang saya lakukan benar gitu.
Soalnya jarang saya katakan orang asing di sini di satu bidang. Oh gitu ya? Iya. Pasti punya beberapa Ya bidang. istilahnya pasti pindah-pindah mencari sesuatu yang lebih lah. Ah, Kalau saya bener, waktu di perusahaan yang lama itu, ya sudah itu satu. iya, karena saya berpikirin tadi, kita orang asing, bahasa pas-pasan, kanji nggak bisa baca. Cara ngidupin anak istri, kayaknya harus ngelatih tangan kita untuk bisa gitu. Oh. Jadi yang bisa dipertahankan sama orang Jepang, perusahaan Jepang terhadap kita, dia itu bisa bikin barang. Ada Itu skill. aja, iya dia punya skill gitu ya. Makanya saya itu nggak mau yang kerjanya kayak di kantor, Oh. terus kayak yang istilahnya jaga line mesin Ya, atau mesin press. Ah, Yang kayak gini-gini saya nggak mau. karena Nggak ada, bukannya mengecilkan teman-teman yang begitu, cuma kapanpun kayaknya bisa diputuskan hubungan kerja. Kalau perusahaannya tiba-tiba menurun. pengurangan Gitu. karyawan. Ya, pada saat pengurangan karyawan bisa masuk jadi prioritas kita gitu. Makanya saya harus olah skill tangan saya sama otak saya gitu. Nah, itu ya. Tapi pada saat dulu di PVC menjalani tahun-tahun awal, kepikiran nggak mau bikin usaha sendiri gitu? Enggak lah, kayaknya ya. Enggak. Tapi saya waktu ngelamar di perusahaan yang lama dulu, itu kan Bensetsu ada tuh. Iya. Saya ditanya sama sacoknya dulu itu. Saya masih ingat sekali. Saya ditanya, kamu mau kerja sampai kapan? Dia bilang gitu. Oh. Iya, saya bilang saya mau kerja sampai saya jadi sacok. Saya bilang gitu. Iya. Nah, kita berpikirnya seperti di Indonesia nih. Orang itu kalau karirnya naik kan posisi pasti naik. Iya. Aku nggak mikir kalau di Jepang itu nggak bisa jadi sacok kalau nggak buat perusahaan sendiri gitu. Ini aduh katanya sakitnya kita caetan ini kayaknya. Dia ngomong pakai bahasa Jepang. Oh, yaru deh. Dia ngomong gitu. Iya. Tapi aku nggak ngerti. Memang waktu itu nggak ngerti gitu. Jadi kita orang Indonesia, selama kita punya pikiran Indonesia, kalau kita meniti karir, pasti kita akan punya posisi paling tinggi nanti lama-lama kan gitu ya. Direktur lah kalau. Ya paling tidak entah direktur produksi atau apa kita pasti jadilah ya. Nah, meskipun yang punya perusahaan sih dia gitu saja, tapi ada lah gitu kan ya. Nah, aku itu nggak mikir kayak gitu asal Jepang. iya, tapi memang dia pengen gitu kan ya gitu. Ya mungkin itu doa juga gitu. Gitu. Saya bener. Aku waktu Jadi hari ini mulai gitu. Wih, ini berarti waktu saya main sensor dulu. ya bisa jadi- dikatakan memang ininya beda gitu ya, apa perusahaannya beda atau caranya beda, tapi bidangnya sama gitu. Bidangnya sama dan goalnya itu adalah saco itu tadi kan. Ya tapi memang saya untuk sampai ke sini itu yang saya korbankan itu luar biasa. Waktu. Kalau uang sih enggak. Waktu untuk belajar, berpikir kayak gitu-gitu. Benar-benar saya begitu masuk di perusahaan yang pertama ya, di BPC, saya itu berpikir saya nggak dikasih nama Indonesia loh. Dikasih. Karena istilahnya kayaknya kita orang asing tuh waktu itu nggak diakui gitu ya. Oh. Jadi saya ditanya, nama bapak tiri kamu siapa? Gitu. Bapak mertua kamu. Nah, waktu itu saya bilang bapak saya namanya Yonehara gitu. Ya udah kamu mulai hari ini Yonehara aja. Gitu. Jadi kita nggak diakui, nama Adi itu nggak ada dulu. Oh. Nah, nama Adi itu mulai diakui sama orang-orang Jepang itu setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan ternyata bisa kerjanya. Iya, jadi dalam waktu 3 bulan itu saya bagaimana bisa istilahnya membuat ya nancepin taring ke perusahaan tuh ya. 3 bulan tuh luar biasa loh dulu. Oh. Iya, bener. Apalagi Mas Haji itu kan Hajime banget ngerjain PVC kan baru Saya pegang. pertama kerja itu saya dikasih tumpukan plat, dikasih mesin potong. Kamu kerja kamu ini, berapa? Ada 3 minggu kalau nggak salah. Cuma potong begini. Saya mau sampai kapan kerja kayak gini? Saya mikir gitu. Ini bukan tukang, gitu kan? Akhirnya tapi saya sambil motong. Ya kalau kita udah master sesuatu, mungkin memang orang kita ya. Kita ngelihat kan orang tuh kerjanya apa selanjutnya gitu. Makanya saya kejar ke sana juga gitu.
saya kejar gitu. Terus itu kayak apa cara buatnya saya lihat, saya pelajari gitu kan. Makanya dalam waktu 3 bulan, begitu ada gambar yang diturunkan dari kantor, banyak orang Jepang yang bingung atau apa. Memang saya nggak bisa baca kanjinya waktu itu. Tapi saya lihat gambar itu, saya udah kebaca image barang ini jadinya kayak apa gitu, udah kebaca. Nah orang Jepang mikir, oh ini malah saya waktu ngajarin, udah jadinya gini, kamu potong platnya dari sini, nyambungnya begini-begini. Nah disitulah si bucoknya, loh kamu bisa baca gambar. Ya udah kamu aja yang mikir, kamu pakai berapa orang? Oh, akhirnya begitu. Iya, jadi saya nggak bisa ngelas, belum bisa ngelas PVC, tapi saya udah bawa pasukan akhirnya. Di situ baru diakui, baru dipanggil Adi di situ. Gitu. Jadi akhirnya datang gambar lain. Apapun udah bawa pulang, belajar di rumah. Di situ makanya saya terapkan. Di jam produktif kita seproduktif mungkin, di jam non produktif kita pakai untuk support jam produktif kita. Itu. Jadi memang pulang itu masih bawa kerjaan. Saya bawa gambar itu saya bawa pulang. Terus saya kadang bikin dari kertas di rumah itu. Untuk simulasi. Simulasi iya. Ya, simulasi. Nanti saya ngomong salah lagi saya. Gitu. Bener, istri saya yang tahu itu. Bikin apa di rumah itu, waktu itu anak belum ada soalnya gitu. Jadi untuk full throttle masih mampu lah gitu ya. Gitu. Jadi ya memang segitunya. Iya. Jadi di dalam kurun waktu setahun, waktu itu perusahaan bikin cabang di Nagasaki karena untuk support Sony ya. Nah, perusahaan bikin cabang di Nagasaki, saya dikasih kesempatan jadi kepala pabrik di sana. Udah makin merajalela, bisa saya katakan gitu. Makin merajalela. Udah. Jadi seluruh pekerjaan yang masuk ke pabrik kan kita yang pegang jadinya. Iya. Nah, gitu. Jadi dapat setahun saya tinggal istri saya waktu itu. Setahun saya ke Nagasaki. Saya kembali lagi ke Osaka. Di sini jadi kepala pabrik di kantor pusat. Disitulah konsumen akhirnya kan di Nagasaki kan megang Sony langsung touchingnya langsung sama direct dengan customer kan pastinya. Iya, gitu. Tektokan teknikalnya apa segala macam kan itu. Makanya begitu saya bisa ngerjakan Sony tersebut untuk valve-nya ya. Nah disitulah akhirnya orang-orang yang pegang di lapangan Sony itu kan valve-nya buatannya si perusahaan ini, yang buat tuh orangnya gitu. Ya udah, akhirnya nanti kalau ada proyek di mana, bikin valve-nya sama dia aja, bikin valve-nya sama dia. Di situ akhirnya berkembang. Gitu, akhirnya di situ tahunya gitu. Karena udah ada bukti nyata, valve dia nggak rusak gitu. Gitu. Artinya kan pihak Sony pun sudah mereview pekerjaannya kan lama dan berani ngasih testimoni, ngasih referensi kan. Sudah ada bukti kan, dan itu kan butuh proses untuk pembuktian itu. Dan itu tidak bisa 1-2 tahun, butuh waktu sampai berpuluh tahun seperti ini. Subaratin ini. Makanya meskipun saya nggak ngambil untuk ducting di perusahaan-perusahaan besar gitu, dan untuk valve-nya pasti ke kita. Gitu. Setidaknya masih kecipratan lah orderannya. Iya, kecipratannya itu yang oishi kalau karena itu yang sisi sulitnya. Iya. Jadi daripada bikin kotak-kotak ductingnya kan mungkin. Kalau itu gampang. Kalau itu gampang. Memang itu level, kalau bisa kita katakan level paling bawah. Level paling bawah. Ya. Entry level lah katakan. Iya, bener-bener itu entry level. Gitu. Ya kalau cuma lurus ya, kalau dia udah mulai belok apa ya ada level kedua, ketiga. Kalau sudah di sini udah level max ya. Iya. Kalau yang kayak gini nih max saya bilang di dunia PVC ya. Kalau valve bisa dikatakan max juga sih, gitu. Karena selain bentuk, presisi, kekuatan juga sih yang ditentukan. Karena yang dilawan angin dengan kekuatan lumayan ya ininya, pascalnya. Iya. Tapi semua itu tidak lepas dari keberanian. Ya kalau nggak berani nyoba ya nggak ngerti lah. Iya. Dan di situ kalau di sini menjadi seorang Saco di sini, apalagi di dunia manufaktur gini, kalau dia nggak bisa bikin barang, dia nggak akan bisa menjawab semua pertanyaan konsumen.
Betul. Di saat itu juga. Ya. Di saat itu juga. Ah. Gitu. Jadi begitu ada telepon, gitu ya. Saco, ini ada proyek begini-begini. Ada perlunya sekian. Tapi di tanggal ini harus jadi. Kita sebagai Saco, kalau kita sebagai pimpinan, sebagai istilahnya tukang juga di sini gitu ya. Kalau kita nggak ngerti cara buatnya, cara apanya, hanya dengan telepon kita harus bisa tentukan iya dan tidaknya. Iya dan tidaknya, mampu dan tidaknya. Iya. Lead time produksinya Di berapa sini lama? itu yang paling kejam. Tapi memang disitulah orang mendapatkan kepercayaan. Kalau experience-nya cukup, kita langsung, oh sudah pasti bisa jawab. Iya. Kalau Saco yang the real Saco ya bisa jawab gitu loh ya. Iya. Artinya memang berangkat dari bawah, tahu tahapan prosesnya, produksinya, sampai menjadi produk instalasi assembly finish. Kalau aslinya Saco pasti tahu. Sehingga kalau komunikasi meeting pun kalau dipanggil langsung bisa menjawab. Betul. Kalau hanya freelance marketing nanti jawabnya tunggu dulu. Lapor Contoh kakunisi mas. Iya. Contoh sudah sih. Ini masih Gitu. ini Betul. pandangannya customer masih seperti itu. Iya. Sehingga sama sih kasusnya kalau kita ketemu dengan Saco di Indonesia juga, kalau ketemu orang Jerman, oh ya harganya sekian, butuh waktu sekian. Ini nanti kalau ada adisional biaya di posisi ini, ini berarti paham teknikal di lapangan, bisa dipercaya. Betul. Nah itu biasanya langsung 99% jadi duit. Betul. Betul. Kayak gitu. Seperti itu memang. Iya kan? Iya, seperti itu. Dan sama banyak juga sih ada konsumen baru gitu misalnya. Dia telepon. Dengan jawaban di telepon tersebut, kalau kita memang seorang yang profesional, dia akan percaya. Langsung gitu. Saya ngalamin sendiri soalnya selama beberapa tahun gitu ya. Siapa yang ngomong, ngelawan, bicara di saat itu, bagaimana power kita dalam berbicara saat itu, itulah yang menentukan. Iya. Lawan bicara kita udah ngerti kapasitas kita dari jawaban betul. Ngerti dia. Oh, ini memang orang yang ngerti. Iya. Seperti ini yang menguasai. Oh, ini anak orang paham betul dengan pekerjaan. Betul. Oh ya ini bisa dipercaya. Nah seperti itu memang. Cuma memang untuk nyampe di sini gitu ya. Itu kan. Apalagi di negara asing, di negara yang bisa kita katakan negara Jepang ini adalah negara manufaktur yang bisa dihitung ya selain Jerman, Amerika apa gitu ya. Dan saya bisa bersaing sama perusahaan Jepang di sini gitu ya. Itu kan bukan hal saya rasa itu nilainya mengalahin dari nilai PO mereka kalau menurut saya gitu sih. Iya. Itu udah priceless ya di situ. Makanya menjaganya ini yang nah itu agak susah untuk didelegasikan yang seperti itu di level itu. Mungkin yang sifatnya pekerjaan teknikal ya bisa kita delegasikan. Tapi kalau yang pelajaran manajemen ini kan butuh waktu lama. Betul. Waktu lama. Itu entah gimana cara mempelajarinya gitu. Tapi memang tidak semua orang juga mempunyai intuisi yang seperti Pak Adi katakanlah seperti itu, membaca karakter lawan bicara, meyakinkan. Itu kalau nggak punya skill kemampuan komunikasi modar aja itu ya gitu. Walaupun lo menguasai tetapi secara kemampuan komunikasi nggak punya, nggak bisa juga meyakinkan. Betul juga, betul sekali itu. Iya, kalau nggak bisa ngomongnya mau apa? Saya bisa, tapi saya nggak bisa ngomong. Waduh, lah. Nggak bisa meyakinkan kan? Nggak bisa meyakinkan customer bagaimana komunikasinya. Nah, itulah yang perjuangan yang luar biasanya ya. Salah satunya belajar dari bahasa kanji tadi yang luar biasa perjuangannya itu kan. Iya, betul sekali. Tapi memang saya juga nggak belajar bahasa Jepang, nggak mungkin kita sama alumni Kensu Seien Japan yang bisa dikatakan bahasa Jepangnya ya pas-pasan gitu ya. Tapi benar, begitu terjun langsung, bagaimana cara kita bisa meyakinkan orang, itu kita latih dengan komunikasi kita setiap hari. Jangan kita malah, ini bukan di Jepang, bukan di Indonesia, saya rasa dimanapun ya. Meskipun di Indonesia dengan bahasa kita udah bahasa Indonesia, tapi kalau kita nggak pandai dan kita nggak terbiasa melatih untuk berkomunikasi,
ya nggak akan bisa sampai di level atas. Banyak lah soft skill lain yang mendukung Iya. untuk bisa. Oh, tapi saya itu memang nggak lepas dari para senpai-senpai yang di Indonesia yang sukses ya. Ya. Iya. Oh gitu. Iya, nggak mungkin. Jadi saya melihat, oh begitu saya ketemu, oh pandai berkomunikasi ini suatu level untuk apa bisa ke sana nih gitu ya, yang level yang harus kita miliki gitu. Makanya saya ketemu dengan ya Pak Halim, Pak Sumo ya, Pak Supri gitu, kemudian ya senpai-senpai dulu di Kapexi ya waktu kita masih ini ya, oh ternyata saya berterima kasih juga bisa berkenal dengan para senpai yang sukses di Indonesia ya gitu ya gitu. Ternyata level komunikasi itu penting. Itu ternyata satu level juga yang harus dimiliki, satu skill ya yang harus dimiliki selain dari hard skill aja gitu ya, soft skill seperti ini perlu gitu. Perlu banget. Iya. Memposisikan kita berkomunikasi dengan siapa, kelihatan itu Iya. cara bicara kita. Betul. Oh, kamu masih di. Nah, kita baru tahu setelah kita posisinya di atas ini. Oh, begitu melihat ke bawah, oh kamu masih di sini ternyata komunikasinya. Kemampuan masih di sini, berarti memang baru mengerti. Makanya di sini saya kalau bikin perusahaan, saya udah putuskan. Saya kalau bikin perusahaan sendiri di Jepang, saya maunya all Indonesian people. Ya, kalau kita bikin, kemudian kita bikin yang sama dengan perusahaan Jepang, ada orang Jepang ada, kayaknya nggak menarik. Nggak menarik ya, Nggak kurang menarik. menantang gitu Iya, ya. nggak menantang. Bagaimana caranya kita cinta Indonesia, tapi kita nggak berkarya di Indonesia, gitu. Tetapi kita bisa tunjukkan ke negara ini, gitu, bahwa orang Indonesia itu mampu bisa gitu. berkompetensi di sini. Iya, kita bisa bersaing di sini Iya. dengan level kualitas yang kalian inginkan, gitu. Mungkin bahkan lebih bagus daripada orang Jepang, gitu. Bukan bagus di barangnya aja, bagus di waktunya, bagus di uangnya, ya, di nominalnya, gitu ya, iya. seperti itu, gitu. Mungkin lebih fleksibel dalam saat pelaksanaannya, gitu, karena orang Jepang lebih kaku. Iya, gitu. Kalau kita bisa lebih fleksibel lah, gitu ya. Oh iya, gitu. Oke, kita bantu di mananya, gitu, semua kan bisa kita gerakkan, gitu. Yang itu yang mungkin value yang nggak bisa mereka dapatkan kalau mereka membeli produk ke perusahaan Jepang. Betul sekali. Betul. Itu adalah value yang bagus mungkin buat customer. Iya. Ternyata bisa sampai segininya. Gitu. Ternyata bisa sampai segitunya, kan gitu kan. Jujur, saya tidak pernah sales. Tidak pernah sales. Ini suatu perusahaan yang aneh. Karena di sini tidak ada bagian salesnya. Nggak ada salesnya. Yang sales itu barang saya. Ya, itu yang ngomong sendiri barangnya. Iya, biarlah. Karena saya yakin namanya barang, dia tidak akan pernah berbohong. Sepandai apapun sales kita, kalau barang yang dijual si sales tadi nggak bagus, dia nggak akan bisa sales nantinya. Kedepannya pasti Nggak mungkin deh, gitu. Tetapi barang kita ini nggak akan pernah berbohong, ya. Saya yakin salesman yang paling benar adalah barang yang dibuat kualitasnya bagus. Itu. Nah, seperti itu. Luar biasa. Gitu ceritanya. Sip. Ini keren sekali nih dari senpai yang punya usaha di Jepang ini. Kalau bikin usaha di Indonesia sih ya semuanya nggak bisa, tapi kalau di Jepang hanya hitungan jari, bro. Ya sebenarnya apa ya, kelanjutan dari seluruh effort kita selama belasan tahun aja akhirnya berhasil gitu ya. Tapi tanpa dukungan dari berbagai konsumen yang percaya ya kan kita nggak akan ada juga gitu. Cuma building trustnya itu ya memang usaha kita yang sebenarnya sih. Saya yakinnya di situ. Betul. Sekarang dapat proyek sekian, kan kita perlu material, perlu apa? Perlu modal. Sekarang toko material dia bawa kertas kosong, kamu tulis aja di sini Adisang. Waktu pertama kali bikin perusahaan ya. Iya. Kamu tutup bukunya di kapan ke perusahaan kita, kamu mau bayarnya di bulan berapa bulan berikutnya, silakan tulis sendiri. Saya dapat segitu. Nanti kalau kamu sudah mampu, perusahaannya Adisang udah jalan bagus gitu kan ya, baru kita bilang
tutup buku akhir bulan, bayarnya akhir bulan lagi. Nah, gitu. Kalau awalnya dulu benar-benar saya disupport sama orang banyak. Jangankan material, lokasi, mesin, semua yang nyariin konsumen. Wow. Gitu. Jadi konsumen itu ngasih fasilitas. Mereka udah ngasih PO, ya. Mereka udah ngasih PO, tapi mereka ini takut kan? Takut barangnya nggak jadi. Iya. Anissa ini yang diperlukan apa sekarang? Pabrik. Ayo kita cari pabrik. Iya. Dikasihlah pabrik referensi di sini. Dicarikanlah pabrik. Kemudian, wah Anissa perlu didukung mesin. Mesinnya mana ya? Anissa ini ada mesin di sini, ada mesin di sini gitu. Dikasih seperti begitu. itu, iya. Bahkan yang paling saya salut dulu, begitu saya berdiri sendiri, saya belum punya pabrik ya. Itu ada satu perusahaan, dia nelpon saya. Begitu saya ngomong saya berhenti, dia nelpon saya. Kamu berhenti? Iya. Terus gimana dong? Dia mau buat sendiri. Nah, terus dia nanya, kamu ada uang berapa? Nah, sekarang sampai kalau ditanya begitu yang bukan dompet kan? Iya. Nah, saya bukan dompet, ada 3 bank, saya bilang ada sini. 30.000 ya. Oh oke, udah bisa jadi perusahaan kamu. Dia bilang begitu waktu itu. Mungkin dia bilang, ini orang bego banget gitu. Karena dia bertanya seperti itu, saya jawabnya juga spontan. Ya udah, kamu mulai besok pakai aja pabrik saya. Kamu pakai semua fasilitas yang ada di pabrik saya. Sampai kamu punya pabrik sendiri. Biasa sih nah. Biasa sih Desyo. Itulah, aku bilang apa penyebabnya kayak gini nih gitu ya. Kita nggak tahu gitu ya. Mungkin apa yang saya lakukan selama sebelum buat perusahaan itulah ini. Jadi saya 2 bulan nebeng di perusahaan orang itu. ANM. Waktu itu saya punya konsumen yang saya nggak berani juga terlalu membuka karena belum punya pabrik sendiri. Secara kapasitas. Makanya saya cuma ambil konsumen yang bisa saya pakai itu untuk 4 kalau nggak salah. 4 konsumen aja, dan juga saya tahu kapasitas barang dia itu nggak gede-gede amat gitu. Nah, saya udah tahu gitu ya. Nah begitu saya dapat PO, akhirnya konsumen tuh nyari, Anissa ini ada di mana sih? Sembunyi di mana dia ini gitu loh. Dia cari ke sana kemari, akhirnya perusahaan yang saya tebengin, Adi, saya udah nggak bisa jawab lagi, terlalu banyak orang yang cari kamu, dibilang gitu kan. Akhirnya dia ngomong, Adi ada di sini. Adi ada kerja, dia pegang pakai perusahaan saya gitu. Akhirnya datanglah konsumen lain. Nih PO di bulan 11, di bulan 12 yang bilang tadi kayak Sony dia udah ngasih gitu. Lalu saya bilang, nggak mungkin saya pakai kapasitas ini untuk ngerjain perusahaan kamu, dia bilang gitu kan. Nah, Anissa, dia ngomong, bukannya kita berpikir ya nggak bisa, bagaimana biar bisa? Itu yang harus kita gerakkan sekarang. Gitu. Oke, Anissa silahkan kerja dulu, kita yang searching. Gitu. Akhirnya dapatlah ini, gedung ini gitu. Langsung pindah ke sini. Ada perusahaan ya namanya, kalau kita bikin perusahaan baru itu kan ada OIY ya, ada istilahnya ucapan selamat apa gitu kan ya. Daripada ucapan selamat tuh ada yang ngasih angpaunya berupa mesin las 5 unit gitu. Begitu ya. Ada yang ngasih mesin heaternya. Mobil itu ini dipakai gitu kan. Di sini begitu ya. Ya mungkin untuk saya aja gitu loh. Tapi mereka memikirkan sampai segitunya ya. Iya. Seperti itu. Jadi ini ada nih, walaupun bekas gitu ya, bisa pakai. Jadi saya begitu berdiri dalam waktu 2 bulan, pabrik udah jadi. Secara langsung gitu ya. Makanya saya bilang ternyata modal itu nomor 2. Ini saya buktikan sendiri di ANM. Modal itu nomor 2, yang penting itu kebaikan relasi kita itu yang luar biasa. Building trust-nya itu lama. Nah, itulah yang membuat mereka percaya dan mereka berani invest ke saya. Gitu. Meskipun istilahnya invest tanpa imbal balik dari hasil pembuatan ini, tapi apa yang konsumen inginkan saya jawab. Gitu. Justru apa yang mereka lakukan terhadap saya ini sebenarnya membuat pressure sendiri terhadap saya gitu.
apa yang mereka minta, berarti saya harus turutin. Iya. Tanpa ada kata nolak. Nolak. Gitu loh. Karena tanpa dia saya rasa nggak ada apa-apanya. Iya. Tapi kan itu imbal balik yang positif menurut saya ya. Iya. Nah, itu bagus sekali kan. Itu. Dan itu kan saya bilang nggak ada salahnya kalau kita terima, kita berikan yang terbaik ke dia gitu, karena dia bayar juga, kecuali dia nggak bayar gitu kan. Beda gitu. Iya. Mereka tetap bayar juga kan. Iya. Tetap ngasih profit juga. Iya, Ya. tetap. Oh iya. Cuma saya rasa kok ternyata Jepang ini sampai segitu ya gitu. Luar biasa loh, iya. Luar biasa. Luar biasa. Tapi itu kan tidak berlaku kepada semua orang. Nah, kan? saya rasa itu tidak. Karena memang mungkin itulah yang benih-benih kebaikan yang dulu pernah Mas Adi tanam sama mereka ini, komunikasi yang bagus, hubungan yang bagus, sehingga melahirkan kepercayaan sampai di titik situ. Betul sekali. Kalau enggak kan ya mereka juga siapa lu katakan Iya. kalau nggak kenal nggak tahu karakternya kan gitu. Makanya orang itu sampai ada yang berpikir, yang konsumen yang nggak ngerti ya. Kayaknya saya ini begitu secara sengaja mempersiapkan diri untuk berdiri sendiri gitu. Oh. Jadi disiapin bener-bener semua terus langsung jadi gitu. Jadi begitu, karena untuk jujur untuk menyediakan seperti ini nggak mungkin deh. Nggak mungkin dalam waktu sesingkat itu. Apalagi sebagai karyawan biasa meskipun ada jabatan ya. Ya. Berapa sih yang saya dapat? Dipotong biaya hidup dan sebagainya, berapa sih yang saya tabung? Itu Apakah mampu beli seperti? Nggak mampu. kalau di negara Jepang sudah bisa terukur sebenarnya. Itu terukur sekali gitu. Terukur sekali gitu. Makanya saya kadang-kadang sambil guyon gitu ya ke perusahaan lain. Kamu nggak tahu, saya ini kan backingnya Indonesia. Saya ini adalah utusan negara gitu untuk berkarya di Jepang, disupport 100% oleh negara Indonesia. Saya bilang gitu. Saya sampai ngomong gitu karena untuk menjaga kesenggangan sesama konsumen ya. Gitu. Makanya saya nggak pernah cerita itu disupport dari mana-mana, saya nggak pernah cerita gitu. Cuma saya kadang kalau ada konsumen yang berpikiran salah gitu, kamu harus tahu gitu. Saya di backing sama Indonesia. Di belakang saya negara Indonesia. Bu Sri Mulyani backing saya. Gitu, Bukan Menteri duit Keuangan kita gitu. Karena saya bilang gini, karena saya bawa nama negara. Gitu. Karena jadi saya ngomong gitu. Yang saya bawa ini nama negara. Apa yang dikatakan sebenarnya? Buatan orang-orang Indonesia ya pantas saja jelek. Nah ini yang saya jaga, saya bilang gitu. Yang saya jaga di situ. Jadi biar orang Jepang itu tidak memandang rendah orang Indonesia. Saya di situ. Makanya saya bilang saya ini bawa nama negara di sini. Di sini. Makanya tidak ada orang Jepangnya yang kerja di sini. Benar. Seperti itu. Ya mungkin siapa tahu kalau didengar sama Ibu Sri Mulyani saya dapat duit. Sri Mulyani nanti saya tag ya. Siapa tahu dapat dukungan dari Indonesia. Bener. Ya tapi ya saya bangga sebagai orang Indonesia. Ya. Bangga karena memang orang Indonesia yang mampu membuat perusahaan di Jepang kan ya langka sekali bisa bersaing sama orang-orang Jepang dengan kualitas yang ya mungkin banyak sih yang punya usaha di sini ya, cuma bidangnya mungkin beda. Mungkin kayak di travel, restoran atau jasa tenaga kerja. Ya seperti ini banyak orang Indonesia ya yang punya usaha di sini. Tapi kalau di manufaktur ini yang sangat susah gitu ya. Trading atau banyak lah ya kayak. Kalau trading hanya jual beli kayak gitu sih mungkin banyak ya. Tapi yang betul-betul manufaktur yang memproduksi barang dari nol sampai jadi produk itu saya pikir masih bisa dihitung jari katakanlah orang Indonesia yang apalagi ya bukannya apa ya meninggi ya. Yang kita support perusahaan ternama di Jepang semua, gitu loh. Perusahaan-perusahaan yang bukan ecek-ecek bukan. Jadi jujur saya
Saya bilang saya kok bisa sampai di sini ya. Saya pikir gitu ya. Karena sama ini nggak ini sendiri gitu. Kenapa kayak Sony, Toshiba gitu ya. Kemudian Dalton seperti ini. Kenapa kok mereka minta ke saya ya malah gitu. Gitu. Bisa percaya. Iya. Apalagi ini juga di Miyazaki ini konsumen baru kita namanya Lapis ya. Itu juga semikonduktor, perusahaan semikonduktor ya. Dan dia juga karena dia ngelihat hasil karya kita di PT Sony, akhirnya mereka percaya untuk menyerahkan produknya untuk ini di ARM gitu ya. Ya makanya udah melewati sih sebenarnya batas negara udah saya bilang gitu. Kualitas aktif. Oh ya. Dan akhirnya di Jepang juga ditahu ARM itu semua orang Indonesia. Ya dia tahu. Kerjanya orang Indonesia. Orang Indonesia semua itu mereka nggak mau masukin orang Jepang katanya gitu. Ya saya malah ngomong, saya pernah di ini sama orang Jepang yang ngurusin tenaga kerja karena kalau mau masukin orang karyawan tetap kan harus lapor. Kok karyawannya semua orang Indonesia, dia ngomong gitu kan. Nah waktu itu kalau nggak salah usia orang itu sekitar dia 60-an. Saya bilang ke dia, kita pikir logika aja deh. Saya buka lowongan untuk orang Jepang. Ya, kemudian anak kamu, saya bilang gitu, pulang bawa selebarannya lowongan itu ke kamu. Bapak, saya mau kerja di perusahaan ini. Saconya orang Indonesia, karyawannya semua orang Indonesia, perusahaannya orang Indonesia. Gitu. Apakah Bapak mengizinkan? Secara logika aja, sebelum ketemu saya, sebelum tahu bagaimana perusahaan saya gitu ya. Oh pasti kamu bilang jangan deh, mending cari yang Jepang aja, pasti gitu saya bilang gitu. Makanya saya nggak buka untuk orang Jepang gitu. Mungkin kalau yang udah tahu atau apa, kamu mending kerja di sana tuh enak, istilahnya baik apa gitu ya, lebih terjamin mungkin atau gimana gitu. Tapi kalau nggak tahu, yang mana lah dikasih izin? Jangan deh, kamu nanti dikirim ke Indonesia lagi, dijadiin ikan sarden ya kan gitu. Iya. Secara logika aja Pak, aku bilang begini, bukannya saya nggak mau terima gitu, cuma saya juga punya moto. Itu ada moto kita ya, membuat suatu perusahaan itu kita punya satu pikiran yang kuat gitu. Kalau saya buat lebih baik, saya ingin karyawannya semua orang Indonesia. Itu sebelum berhasil dan berhasil, saya udah mikirnya seperti itu, saya bilang gitu. Ya mungkin sekarang ada di posisi berhasil gitu ya, gitu aja saya bilang. Jadi bangga sama Indonesia. Keren banget. Gitu. Gitu. Kalau di bawah Jepang kan made in Japan juga. Kalau yang di Jepang di bawah semua orang Indonesia, made in Indonesia kan susah. Mau diakui Jepang susah. Material itu kan boleh lah made in Japan ya, karena ini sesuai dengan proses istilahnya Jepang itu kan dia punya JIS ya, materialnya harus JIS apa gitu kan, kita harus pakai. Tapi kan untuk manpowernya nggak ada JIS ya bro. Nggak ada. Yang penting kan hasilnya sesuai dengan permintaan customer. Iya. Dipakai awet, selesai lah. Iya, seperti ini. Terima kasih ngobrol-ngobrol pagi ini. Satu kata kalau buat Koheinya kira-kira untuk pesan-pesannya buat Kensuse apa nih? Oh. Ya. Mumpung masih muda, buatlah jaringan network yang benar sejak dini. Ya. Building trust, buat kepercayaan sejak dini. Ini saya berani ucapkan seperti ini karena inilah diri saya sekarang, gitu lah ya. Makanya sejak muda jangan menyia-nyiakan muda kita hanya untuk hal-hal yang untuk istilahnya yang nggak benar gitu ya. Meskipun saat ini tidak ada hasilnya, ngapain sih begini-gini nggak ada hasilnya gitu ya. Percaya, suatu saat akan jadi. Pasti. Ya. Oke, thank you. Pagi ini kita udah ngobrol-ngobrol langsung di Osaka dengan ownernya langsung, Mas Adi. Terima kasih. Kita lihat orang kerja. Kita lihat orang cari duit di sini. Kok kayaknya enak banget cari duit di Jepang itu ya? Masa sih?
Suatu makan nasi pecel. Oh, nasi pecel ada, pecel lele ada, Iya. blenger lah pecel lele terus. Oh, itu yang lagi ngelas ya? Iya. Sajane pekerjaannya gampang-gampang susah ya? Ini sore langsung. Ini kalau di sini wong Indonesia bahasa Jawa kabeh makin nggak iso bahasa Jepang kayak saya dulu ini kayaknya nih. Kaya banget ya. Makanya harus cari cewek orang Jepang. Udah punya istri semua ya? Oh, belum ya? Bujang ya? Coba. Nyari cewek ya? Oke. Jangan nyari obacang. Waduh. Ya coba ini saja aja yang lihat ini. Kita mau disimulasikan welding ini. Ini langsung Big Sacho aja ini langsung ngolah. Kalau memang udah pengalamannya banyak ya. Kan kerajinan tangan itu begini ya. Yes. Keren. Yes, jadi duit. Naruhodo.